Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Huzaimi dari Prodi 7A Informatika dengan nomor induk mahasiswa 1910-2005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi UTS. Mohon maaf sekali saya merekamnya dengan menggunakan mikrofon yang berasal dari laptop karena saya tidak mempunyai mikrofon eksternal. Jadi saya sarankan untuk menggunakan headset agar suara saya terdengar lebih jelas. Pada soal nomor 1, mempunyai studi kasus, yaitu buatlah program yaitu suatu fungsi C++ untuk melakukan card shuffle, yaitu proses mengacak urutan suatu list atau array dengan cara berikut. 1. Panjang list atau array adalah 2n, selalu genap. Bagi list jadi 2, yaitu list L1 dan L2. Yang ketiga, gabungkan lagi elemen pertama L1 dan elemen pertama L2 jadi satu list hasil. Yang keempat, list hasil berisi elemen ke-1 L1 dan elemen ke-2 dari L2. Ulangi lagi langkah terakhir sampai semua elemen L1 dan L2 habis digabung jadi list hasil. Berikut ini adalah contoh dari ilustrasi card shuffle. Kita masuk ke programnya. Di sini sudah ada nomor 1. Ya. Pada ini kita menggunakan 1, 2, 3, 4 variabel tipe data integer. Nah, pada saat ini kita juga menggunakan perintah perulangan, yaitu menggunakan for, di mana ketika integer i sama dengan 0, dan apabila i kurang dari n, maka i akan dekremen. Jika sesuai dengan syarat ini, ini i lebih dari n. I kurang dari n sih. Code A lalu akan menampilkan array yang ini, yang saya blok. Maka dia akan menampilkan seluruh array yang ada di dalam variabel A. Nah, selanjutnya yang ini. Ini adalah mendeklarasikan bahwa variabel B itu sama dengan variabel A. Nah, jadi di sini menggunakan perintah i kurang dari n per 2, maka i++. Selanjutnya pada baris berikutnya, pada baris ke-22, di mana ini akan menampilkan array L1, di mana ini menggunakan perulangan for, yang mana ketika di dalam perulangan for itu memuat perintah, dia akan mencetak seluruh variabel B. Nah, setelah itu ada perulangan for untuk L2, yaitu integer i sama dengan 3. Kenapa 3? Karena 6 dibagi 2. Karena ini 6. Arraynya itu ada 6. Jadi di tengah-tengahnya itu berarti angka 3. Berarti di sini 3, maka dimulai dari angka 3. I kurang dari n, i++. Maka di sini melogikakan C array yang mana di dalamnya itu adalah i-3 sama dengan A array. Maka setelah itu dia akan menampilkan array L2. Jadi yang ini nih, yang saya blok ini, dia akan terpanggil di sini. Sehingga ini bisa mencetak array L2. Nah, di sini sudah mulai kita masukkan logikanya.
A0 berarti sama dengan B0, A1 sama dengan C0, sesuai dengan yang tadi. Maka array gabungan yang pertama ini menggunakan I kurang dari N per 2 min 1. Maka adalah 6 bagi 2 kurangi 1. Hasilnya adalah 2. Ya, hasilnya 2. Maka pada array gabungan 1 ini, dia akan menempelkan 2 indeks array. Selanjutnya, ketikkan logika A sama dengan A0 sama dengan B0, A1 sama dengan C0, A2 sama dengan B1, dan A3 sama dengan C1. Nah, di mana array gabungan kedua ini, itu di dalamnya menggunakan perintah for, yang mana apabila I kurang dari N bagi 2 plus 1, berarti 6 bagi 2, 3, tambah 1, 4. Maka dia akan menampilkan 4 array sekaligus. Nah, masukkan lagi logikanya. A0 sama dengan B0, A1 sama dengan C0, A2 sama dengan B1, A3 sama dengan C1, A4 sama dengan B2, A5 sama dengan C2. Ini akan dimasukkan ke dalam array gabungan 3 hasil akhir dengan menggunakan perintah perulangan. Maka dengan menggunakan perintah perulangan, apabila I kurang dari N, I plus plus, maka A akan maka perintah yang saya blok ini, dia akan menampilkan seluruh array yang sudah dideklarasikan di sini. Maka hasil program nomor 1 akan seperti ini. Apabila array awal 129176548734, maka array L1 akan muncul seperti ini. Dia akan terbagi 2 antara array L1 dan array L2. Maka lanjut ke array gabungan 1, yaitu adalah angka 12 dan 54. Array gabungan 2, 12, 54, 91, 87. Array gabungan 3, 12, 54, 91, 87, 76, 34. Sesuai dengan soal yang ini. Berarti ini sudah sesuai. Lanjut ke pemrograman soal nomor 2 dengan studi kasus. Diberikan 3 algoritma sorting, yaitu insertion sort, bubble sort, dan selection sort dengan ketentuan berikut ini. Pilih salah satu algoritma saja untuk mengurutkan data array yang ada di bawah. Untuk setiap NIM mahasiswa, ambil angka terakhirnya, yaitu insertion sort. Yaitu saya mempunyai NIM 1910-2005, di mana angka terakhir 5, yaitu saya menggunakan bubble sort. Nah, data array integer yang akan diacak adalah angka ini. 2001, angka yang saya blok ini. 2001, 1998, 1995, 2005, 2007, 2009, 2019, dan seterusnya. Di sini diperintahkan hanya menggunakan buatlah ilustrasi pengurutan step by step dengan algoritma yang sudah ditetapkan dan dimasukkan dalam video. Berarti kita hanya menjelaskan dan mengilustrasikan dari algoritma bubble sort tanpa harus membuat program. Sebenarnya saya sudah membuat programnya. Berikut ini contoh program dari bubble sort, logika bubble sort. Nah, ini adalah logika utama dari bubble sort. Apabila, pokoknya ini. Lalu, untuk ilustrasi pengurutannya itu adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini bubble sort itu seperti apa. Nah, algoritma bubble sort ini merupakan proses pengurutan yang secara berangsur-angsur berpindah ke posisi yang tepat, karena itulah dinamakan bubble, yang artinya gelembung. Algoritma ini akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya.
Nah, ini adalah beberapa proses yang sudah saya lakukan untuk dicatat sebelumnya. Ya, di sini angka awalnya adalah 2001. Ini saya blok terlebih dahulu sebagai acuan. Apakah 2001 lebih besar daripada 1998? Jika lebih besar, maka swap. Hasilnya akan seperti yang di bawah. 1998 akan pindah ke depan sendiri. Setelah itu, apakah 2001 dengan 2001 lebih besar dari 1995? Jika lebih besar, maka swap atau pindah atau tukar. Maka dia posisi 1995 ada di sini. Lalu selanjutnya, apakah 2005 karena 2001 dan 2005 karena 2001 lebih kecil daripada 2005, maka patokannya berpindah ke 2005. Dan 2005 lebih kecil dari 2007, maka patokannya berubah menjadi 2007. Berikut seterusnya hingga semakin lama semakin mengecil. Dan diperoleh hasil akhir yang sudah saya blok ini. Itu adalah bubble sort. Nah, sederhananya, bubble sort ini merupakan algoritma yang menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Nah, itu adalah gambaran dari bubble sort. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Buatlah program untuk memproses nama string dan mengurutkannya dengan ascending dan descending. Nah, hasilnya itu ketika ascending itu seperti ini, dia akan urut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kalau descending itu Y, W, B, A. Pokoknya dari bawah ke atas. Nah, program yang sudah saya buat ini adalah program yang sudah saya buat. Jika kita run, akan muncul output seperti ini. Ini adalah contoh dari program nomor 3. Di sini saya menggunakan library Studio H, Conio, iStream, dan String. Nah, di sini saya menggunakan beberapa tipe data, 2 tipe data, yaitu integer dan char, di mana integer ini memuat angka dan char ini memuat karakter. Berikutnya ini adalah saya si user bisa menginputkan 4 nama. Jika kita jalankan program ini, maka dia akan seperti ini. Input nama ke-1, misalnya Baim. Yang kedua, Noel. Yang ketiga, Tom. Yang ketiga, Rio. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah urut. Baim, Noel, Rio, dan Tom. Maka akan urut seperti ini. Nah, berikut ini adalah logikanya itu seperti ini. Perulangan for ketika code
perulangan for ketika I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 4, dan I plus plus. Maka di sini akan memunculkan perintah untuk menginputkan nama ke dalam array I. Setelah itu, menggunakan if, percabangan if, yaitu apabila I lebih dari 1, maka dia akan melakukan perulangan for dengan J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I min 1, J plus plus. A sama dengan star com. Star CMP ini adalah star comparison, di mana ini adalah membandingkan dua tipe data. Dua tipe data. Di sini membandingkan antara tipe data NM dengan indeks I dan NM dengan indeks J. Jika perbandingan dari kedua array ini itu kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mengcopy temp yang sudah dideklarasikan ini ke NM indeks I. Nah, maka melakukan perulangan lagi dengan menggunakan for. Apabila K sama dengan I min 1, K lebih dari sama dengan J, K min min, maka sama dengan M sama dengan K plus 1. Di sini menggunakan star copy, yaitu NMM. Dia akan mengcopy seluruh NM indeks ke M ke NM indeks ke K. Maka star copy-nya juga akan di-copy lagi dengan NM indeks J ke temp. Nah, maka di sini akan keluar hasil dari pengurutannya. Cara memanggil pengurutan itu tadi yaitu dengan menggunakan perulangan, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 4, I plus plus. Count, maka dia akan menampilkan seluruh dari NM indeks ke I. Seperti yang sudah disimulasikan pada output program ini. Kita ulangi lagi, misalnya B, M, S, Z. Saya ubah ke karakter saja biar tidak memakan waktu lama, maka hasilnya urut seperti ini. Sudah urut. Nah, berikut adalah sekian dari saya atas presentasi ketiga soal UTS tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penuturan kalimat. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.